Halo guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Oke guys, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat bumbu atau saus untuk nasi goreng guys. Bumbu atau saus nasi goreng ala hotel guys. Tetapi bisa kita aplikasikan untuk memasak di rumah atau digunakan untuk berjualan guys. Selain untuk nasi goreng, bumbu atau saus ini bisa dipergunakan untuk bakmi goreng, bihun goreng, ataupun kuitiau. Oke, sebelum mengikuti video terbaru dari saya guys, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng guys, agar kalian yang menjadi nomor 1 mengetahui video resep terbaru dari saya dan kalian semakin jago untuk memasak. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Let's go cooking. Oke ya guys, sebelum ebi ini kita proses lebih lanjut, terlebih dahulu harus kita sangrai sampai kering ya guys ya. Karena apa? Ebi yang ada di pasaran itu biasanya itu kondisinya masih lembab atau belum kering bener ya guys ya. Karena kalau belum kering bener, ini mempengaruhi dari daya tahan kualitas bumbu ini guys. Jadi dia akan cepat basi. Agar tidak cepat basi, maka ebi ini harus kita sangrai sampai dia kering ya guys ya. Oke, kita masukkan ebinya. Kita sangrai tanpa minyak ya guys ya. Kita goyang-goyang sampai dia kering guys. Pengeringannya kita pakai api yang kecil ya guys ya. Jadi kematangannya atau tingkat kekeringannya bisa merata sampai ke dalam tanpa ebi ini harus gosong. Oke ya guys, saya rasa udah cukup kering. Dari bentuk warnanya udah kelihatan dan dia agak kaku ya guys ya. Kan pertama lembek, sekarang ini udah kaku. Jadi saatnya kita blender dengan bumbu yang lain guys. Oke guys, langsung aja kita blender sampai halus ya guys ya. Oke ya guys, setelah itu bumbu yang lainnya ya guys ya, kita blender. Oke, kita masukkan bawang putih dulu guys. Kita blender bawang putih dulu. Untuk pelumasnya agar bisa berjalan lancar ya guys ya, blendernya kita kasih minyak. Jadi jangan dikasih air ya. Kita kasih minyak, soalnya nanti kita masak dengan minyak. Jadi biar nggak meletus-letus ya guys ya. Jadi kita tuangkan minyak secukupnya saja. Pokok media yang kita blender bisa berjalan lancar. Oke ya guys, setelah itu bumbu-bumbu yang lain kita blender juga. Ini bawang merah, kita masukkan minyak. Oke, setelah halus bawang merahnya, kita campur dengan bawang pre juga nggak apa-apa ya guys ya, karena nanti masuknya jadi satu juga. Kita masukkan bawang pre. Oke guys, saya rasa udah cukup halus. Saatnya kita untuk memproses lebih lanjut ya guys ya. Pertama kita masukkan adalah bawang putihnya ya guys ya.
Jadi prosesnya bawang putih dulu biar tidak langu. Oke ya guys, kita masak atau kita tumis bawang putihnya dulu sampai setengah harum ya guys ya. Oke ya guys, saya rasa udah cukup, ini sudah agak harum. Kita masukkan bumbu yang lainnya ya guys ya. Oke, kita masak sampai semuanya beraroma harum ya guys ya. Ini sedikit tips dari saya ya guys ya, untuk membedakan bagaimana bumbu itu bisa matang atau tidak. Itu biasanya kan kalau dikasih minyak, itu minyaknya masih nyampur gini ya guys ya. Tapi kalau dia udah harum dan matang, itu biasanya bumbunya ini akan menggumpal atau menjadi satu, dan minyaknya itu berada di atas. Itu tandanya udah matang ya guys ya, atau udah harum. Oke, kita masak lebih lanjut. Kita goyang sampai semuanya beraroma harum ya guys ya. Penggunaan api, saya sarankan menggunakan api yang sedang agar kematangannya bisa merata ya guys ya. Untuk pembuatan bumbu memang kita harus telaten ya guys ya. Harus telaten dalam arti kita harus terus mengaduk bumbu ini biar tidak gosong guys, dan kematangannya bisa merata. Jadi kalau kita mau bikin skala banyak, itu kadang kita harus berdiri lama untuk bisa bumbu ini bisa matang dengan sempurna ya guys ya. Kenapa? Biar bumbu itu bisa tanek masaknya. Jadi bumbu ini nggak akan cepat basi. Ya guys, setelah kurang lebih dari 15 menit 20 menit, ini saya rasa udah matang ya guys ya. Ini dilihat dari tandanya. Dilihat dari tandanya udah bumbu-bumbunya udah menyatu dan minyaknya udah naik ke atas ya guys ya. Saatnya kita untuk memasukkan ebinya ya guys ya. Kita masukkan ebinya yang terakhir, karena apa? Ebinya udah matang soalnya ya guys ya. Oke, kita masukkan ebinya. Dan kita kasih garam ya guys ya. Jadi sesenengnya hanya garam saja ya guys ya. Alasan saya kenapa garam saja, karena garam bisa sebagai pengawet juga ya guys ya. Selain rasa, garam juga bisa jadi pengawet bumbu ini. Jadi daya tahan bumbu ini akan lama ya guys ya. Soalnya apa? Unsur dari bumbu ini mudah untuk basi karena ada ebinya. Kita berikan setengah sendok makan ya guys ya. Oke, saya rasa udah cukup. Sudah menyatu garam, ebi sama bumbu lainnya. Saatnya kita untuk mematikan ya guys ya. Oke ya guys, bumbu ini sudah selesai dan siap kita gunakan ya guys ya. Bumbu ini siap digunakan untuk beberapa masakan ya guys ya. Selain nasi goreng, bisa juga untuk bakmi goreng, bihun goreng, kuitiau goreng, atau bihun kuah dan bakmi kuah ya guys ya. Oke ya guys, ini untuk pemakaiannya sangat irit sekali ya guys ya. Hanya setengah sendok teh satu porsinya ya guys ya. Satu porsi nasi goreng itu kurang lebih 200 gram sampai 250 gram, atau 2 on sampai 2 on setengah ya guys ya. Itu pemakaiannya hanya setengah sendok teh. Seperti juga bakmi goreng, bihun goreng, itu juga sama ya guys ya, setengah sendok teh. Jadi pemakaiannya seperlunya saja. Bila masih tersisa banyak, saya sarankan untuk disimpan di freezer ya guys ya, agar ketahanannya lebih lama lagi.
Oke, terima kasih udah mengikuti video terbaru dari saya guys. Tetap ikuti video saya selanjutnya. Oke, bertemu lagi dengan saya Chef Supri.